Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih seputar investasi emas. Belajar investasi emas bagi pemula untuk kesuksesan masa depan yang lebih baik atau masa depan lebih cerah. Oke, Pak B akan membahas tentang berapa lama investasi emas sebaiknya dilakukan. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa support dengan like, share, dan komen bagi yang belum, karena semuanya gratis, agar channel ini berkembang dan Pak B semakin semangat berbagi konten positif dan inspiratif. Oke. Mari kita mulai. Berapa lama investasi emas sebaiknya dilakukan? Pertanyaan ini adalah sering dipertanyakan di berbagai forum, di berbagai komentar dan sebagainya. Sebenarnya berapa lama sih dilakukan? Nah, ada apa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Oke. Dilihat dari lama investasinya, emas itu termasuk investasi jangka panjang. Ingat, emas adalah investasi jangka panjang. Jangka panjang itu Pak B adalah sekitar 5 tahun ke atas. Jadi nanti perkembangan harganya itu nanti akan imbal hasilnya itu akan maksimal. Jadi 5 tahun ke atas. Itu jawaban singkatnya seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal, itu sebaiknya dilakukan lebih dari 5 tahun. Itu imbal hasil yang maksimal. Walaupun harga emas itu fluktuatif, dalam jangka panjang itu fluktuatif. Hari ini kontennya dibuat itu fluktuatif, lagi mulai penurunan. Nah, tertinggi itu adalah 2020 sekitar Agustus September itu tertinggi karena memang luar biasa, gonjang-ganjing keadaan global luar biasa, COVID-nya lagi tinggi, ada perang dagang, ada kericuhan di mana-mana dan sebagainya. Itu adalah akan mengakibatkan harga emas itu menjadi tinggi atau menjadi naiknya cepat sekali. Bahkan itu kalau tahun 2020 beli di awal Januari 2020 dijual atau buyback di September 2020 itu sudah untung banyak. Walaupun belum ada 1 tahun lah, itu sangat pendek. Tapi itu adalah kan kasuistik, maksudnya insidental. Jadi tidak semuanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya pada saat beli pada saat bulan September 2020 terus dijual sekarang, ada di bulan Juni, di bulan Juli, di bulan Juni, Juli dan sebagainya, di bulan sekarang ini 2021 ini saya akan rugi. Nah, karena apa? Karena buybacknya ini mulai turun, turun dari tinggi sekali terus turun. Lagi buybacknya juga mengalami penurunan. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun harga emas fluktuatif tadi dalam jangka panjang itu cenderung mengalami kenaikan. Ada yang mengatakan 15%, ada 10% per tahun itu dalam jangka panjang. Karena apa? Karena memang sudah dibuktikan. Jadi kalau tahun 2002 sekitar 2011 itu 500 ribuan. Atau 500 itu bertahan agak lama. Sampai sekitar 2018-an ya. Itu Pak B beli itu di harga 600 ribuan. Hari ini sekitar 900 ribuan, bahkan tertingginya adalah 1 juta per gramnya. Loh Pak, kan ada yang lebih murah? Iya, kalau beli lebih besar, gramasinya besar, itu adalah harganya akan jauh lebih murah daripada beli gramasinya kecil atau kepingannya kecil. Misalnya beli, contoh aja Pak B sering mengatakan, contoh ini 10 gram dengan beli yang 5 gram. Kalau beli ini 2, nah ini beli 2 dengan ini beli 1, akan jauh lebih murah daripada ini. Atau misalnya beli ini 1 keping 10 gram terus dengan 10 keping 1 gram akan jauh lebih mahal yang 10 keping 1 gram. Inilah contoh adalah emas. Sehingga berapa lama? Tadi sudah dijawab seperti itu, karena memang emas itu adalah safe haven, pelindung nilai. Anda akan jadikan dan tetap kaya ketika punya emas. Dan itu akan menjadikan hal yang sangat baik. Misalnya dulu 2 kilo, misalnya 2000 gram itu bisa untuk beli rumah mewah atau beli mobil mewah. Hari ini juga
masih bisa untuk beli mobil mewah. Karena kalau 1 kilonya kan sekitar 1 miliaran, berarti 2 miliar itu bisa untuk beli mobil mewah atau bisa punya rumah mewah lah. Tapi jangan rumah di tengah kota yang paling kota, tapi rumah yang rata-rata kebanyakan perumahan itu sudah mewah kalau harga 2 miliaran. Jadi dulu yang punya rumah besar sekarang juga kasih rumah besar. Ya, investasi emas itu lebih dari 5 tahun itu rekomendasinya seperti itu, menguntungkan dibanding jangka pendek. Kalau jangka pendek itu kalau pas kebetulan misalnya keadaannya lagi ekstrim ya, nah itu biasanya untung. Tapi kalau lagi biasa-biasa aman tenang itu biasanya kurang begitu menggembirakan untuk jangka pendeknya. Tapi ingat, investasi emas itu harus punya tujuan. Jangan sampai hanya ikut-ikutan, hanya ingin tren sesaat. Jangan. Tapi ini benar-benar fundamentalnya kita itu harus punya tujuan jelas. Tenggang waktunya jelas, mau dibuat apa jelas. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terpengaruh di tengah jalan ketika harganya gonjang-ganjing. Ketika harganya sangat tinggi juga nggak berpengaruh untuk segera menjual. Ketika harganya rendah juga tidak banyak belinya, bahkan sampai menggunakan uang hutang dan sebagainya tidak, tapi tetap aja slow. Tiap bulan mengumpulkan, tiap bulan membeli, tiap bulan menabung, berapapun harganya. Jadi karena apa? Karena tujuan awalnya adalah untuk jangka panjang, dengan ring jangka panjang, dengan cita-cita misalnya untuk beli rumah, beli tanah, beli ruko, terus untuk modal bisnis, untuk naik haji, umroh, pendidikan, bahkan nikah dan sebagainya. Itu adalah tujuan yang harus ditetapkan di awal. Sehingga dalam perjalanan waktunya kita tetap tenang, apapun yang terjadi tetap komitmen, tetap konsisten untuk terus mengumpulkan uang atau terus membeli emas, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi ini perlu pola pikir yang sederhana sebenarnya. Beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan. Itu pola pikir yang sangat sederhana. Dan itu maksudnya gimana? Ya sangat sederhana. Sangat sederhana, mudah dicerna, mudah dipahami. Sehingga apa? Sehingga kita bisa untuk mempersiapkan masa depan dengan harga hari ini. Ya. Masa depan harga hari ini. Misalnya kita mau pensiun, misalnya pensiun 20 tahun lagi. Ya 20 tahun lagi misalnya kita bisa menyimpan bulan itu 1 gram saja, 1 gram kali 12 gram kali 20 sekitar 240 gram. Karena kalau 20 tahun lagi misalnya harganya emas 2 juta, berarti punya tabungan sekitar 240 kali 2 480 jutaan. Sehingga pensiun pada saat itu cukup untuk kehidupan yang sederhana lah gitu ya, seperti itu. Oke, kurang cerdas investasi emas, sedikit-sedikit beli emas atau beli emas sedikit-sedikit. Nah, action yang penting, komitmen juga penting. Ini adalah hal yang terberat dalam memulai investasi. Kalau sudah bisa menikmatinya, saya akan semakin ketagihan untuk terus berinvestasi. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen, share dan juga tekan tombol karena semuanya gratis. Agar channel ini itu bermanfaat bagi banyak orang, menjadikan sarana untuk orang itu menjadi sukses. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.